Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Suryanti SEMM, dosen program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di semester 3 dengan bobot 3 SKS. Capaian pembelajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini adalah suatu proses pembelajaran yang menyediakan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengasah keterampilan praktis manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep, teori, prinsip, dan praktis manajemen sumber daya manusia. MSDM bukan hanya suatu fungsi manajemen dalam bisnis, melainkan juga suatu proses sebagai sebuah proses. MSDM mencakup serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan menciptakan nilai yang superior bagi pengelola sumber daya manusia, sehingga dapat tercipta hubungan yang kuat dan keterlibatan pemimpin dalam suatu organisasi melalui proses manajemen kinerja karyawan dan memberikan umpan balik untuk kebaikan yang digagas dan diimplementasikan perusahaan. Berdasarkan capaian pembelajaran lulusan program studi, yaitu 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, mampu menguasai konsep teoritis, metode perangkat analisis, fungsi manajemen sumber daya manusia, dan fungsi organisasi pada berbagai jenis. Ketiga, mampu menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip ilmu manajemen yang mencakup manajemen sumber daya manusia, rekrutmen berbasis kompetensi, pengembangan karyawan, evaluasi kinerja, kompensasi yang kompetitif, keterlibatan karyawan. Berdasarkan capaian mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu memahami konsep-konsep manajemen sumber daya manusia, desain perencanaan strategi sumber daya manusia yang didorong oleh nilai kinerja karyawannya, menyusun program manajemen sumber daya manusia yang relevan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk merencanakan, mengontrol, mengevaluasi strategi dan program manajemen sumber daya manusia yang mampu berdaya saing. 3. Meningkatkan kemampuan analisis dan penilaian tentang planning dalam membantu mahasiswa mempunyai sensitivitas terhadap berbagai isu dan permasalahan pemasaran tentang manajemen sumber daya manusia di lingkup suatu lembaga atau organisasi, di lingkup pemerintahan maupun perusahaan swasta. Mata kuliah ini terdiri dari berbagai pokok bahasan, yaitu definisi dan tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, perekrutan dan seleksi. Kemudian yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Kelima, penilaian kinerja. 6. Kompensasi dan benefit. 7. Hubungan karyawan dan manajemen. Kedelapan, kesehatan dan keselamatan kerja. 9. Etika dan tanggung jawab sosial. Ke-10, teknologi dan manajemen sumber daya manusia. Metode pembelajaran yang saya lakukan adalah metode pemecahan kasus atau studi kasus, case method, dan metode pembelajaran berbasis proyek atau project based learning atau team based project. Penilaian perkuliahan atau mata kuliah ini adalah sesuai dengan standar perguruan tinggi, kehadiran 15%, tugas 25%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester atau UAS 30%. Berikut video pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar? Sehat semua? Baik, alhamdulillah ya. Kita siang ini pembahasannya seperti biasa masih melanjutkan pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, yaitu tentang manajemen sumber daya manusia.
di mana di dalam manajemen sumber daya manusia ini ada beberapa yang perlu kita bahas. Yang pertama, tentu kita harus mengerti tentang pengertian dari manajemen sumber daya manusia, ya kan? Kemudian ada juga menyangkut masalah tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Kalau kita mengatakan bahwa manajemen, tentu kita harus mengerti bahwa manajemen ini adalah tujuannya kemudian ada pengertiannya, ya kan? Kita sudah mengerti semua barangkali karena sudah beberapa kali pertemuan tentang pembahasan mengenai manajemen sumber daya manusia yang tentu ini ada bobotnya ada berapa? Bobotnya 3 SKS. Ya. Di dalam bobot 3 SKS itu kita tidak hanya sekedar datang saja untuk mempelajari dan harus datang saja untuk mendengarkan, tetapi bagaimana cara kita untuk kita bisa memahami suatu ilmu manajemen sumber daya manusia ini agar betul-betul mengerti dan memahami, di mana di dalam suatu perusahaan selalu pondasinya atau hal yang paling terpenting suatu perusahaan itu dilandasi oleh manajemen yang jadi bagi perusahaan yang memanage perusahaannya dengan baik dan menempatkan orang-orang yang tepat di bidangnya, maka keberhasilan itu akan tercapai dengan baik itu ya. Karena apa? Setiap perusahaan itu kan akan berusaha menekan cost, ya. Karena kenapa? Kalau costnya, bagaimana caranya costnya yang minimal, tetapi mendapatkan profit yang maksimal. Kita tahu ya bahwa di dalam manajemen itu juga kita harus benar-benar bisa memanfaatkan keadaan dan bisa membaca situasi. Dalam suatu perusahaan itu ada tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama, sebelum ada pelaksanaan atau pendirian suatu perusahaan itu tentu harus ada suatu program, ya kan? Kita tahu di dalam manajemen sumber daya manusia itu tentang manajemen itu sendiri ada istilahnya yang dinamakan POAC. POAC, ya kan? Apa itu POAC? Planning, Organizing, Actuating. Kalau kita lihat, suatu planning ini adalah suatu perencanaan yang matang agar mendapatkan sesuatu sesuai dengan harapan, kan begitu ya. Kemudian kalau kita lihat, kalau sudah menjadikan suatu planning atau perencanaan yang matang, tentu dia harus mempunyai organisasi. Karena kenapa? Dalam suatu kegiatan yang dinamakan usaha, membuat suatu usaha itu tentu harus ada orang-orangnya atau ada organisasinya. Organisasi itu dinamakan suatu organisasi apabila memenuhi syarat. Berapa orang? Diangka berapa orang jadi suatu organisasi? 3, 5 atau berapa? Berapa? Lebih dari? Lebih dari 2 orang. Baik, itu sudah dikatakan suatu organisasi. Kemudian ada actuating. Actuating ini adalah suatu kegiatan, ya kan? Ada action, di mana dalam suatu perusahaan kita sudah membuat suatu organisasi, kemudian ada suatu program, maka tujuannya bagaimana supaya kita mempunyai suatu produksi, baik itu bidang produksi barang atau produksi jasa. Oke ya, sampai di sini mungkin ada yang nanya? Baik, kalau tidak kita lanjut saja. Kemudian definisi dan tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Tahu tadi bahwa bagaimana caranya memprogramkan atau membuat perencanaan sedemikian rupa sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan ya, yang sudah ditentukan, kan begitu ya. Kemudian ada yang dinamakan perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan itu apa? Kalau perencanaan kan kita sudah tahu, di dalam suatu perencanaan ini kan ada planning. Tadi kita sudah bahas. Jangan lupa bahwa di dalam pembelajaran ini makanya kita tidak bisa hanya D1, D2, D3, D4 saja. Apa itu D1? Datang. Kemudian D2, duduk. Kemudian D3, dengar. Kemudian diam. Tetapi bagaimana caranya menjadi manusia yang aktif? Tentu harus ada
respon. Di dalam respon itu tujuannya adalah seperti tujuan dari saya sendiri sebagai dosen pengampu, berharap supaya kalian ini mengerti betul tentang materi manajemen sumber daya manusia dengan apa? Mengerti betul dan memahami tentang ilmu manajemen sumber daya manusia. Baik ya. Kemudian kita perlu tahu juga bahwa di dalam membuat suatu organisasi tidak bisa dengan begitu saja, tetapi harus ada rekrutmen. Apa itu rekrutmen? Penerimaan karyawan. Di dalam penerimaan karyawan ini kegunaannya untuk apa dan fungsinya apa? Untuk menentukan ditempatkan yang tepat ya, untuk mendapatkan sebentar ini. Untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan dan ditempatkan pada posisi yang tepat, begitu kan? Jadi kita tahu bahwa kalau kita bicara masalah rekrutmen kan enggak sembarangan ya. Rekrutmen itu adalah memilih dan memilah siapa yang tepat untuk menduduki suatu posisi gitu ya. Apakah dia menjadi seorang manajer, apakah dia menjadi supervisor, apakah dia menjadi karyawan biasa, atau apakah dia menjadi seorang marketing, atau apakah dia mempunyai keahlian di bidang lain-lain. Dan ada juga dikumpulkan menjadi produksi gitu ya. Kalau kita lihat itu bahwa apa yang dikatakan rekrutmen itu, keberhasilan suatu perusahaan apabila mendapatkan karyawan ditempatkan dan disesuaikan dengan sumber daya manusianya dan ditempatkan ke tempatnya yang pas gitu ya. Artinya apa? Keberhasilan suatu perusahaan itu apabila dia mendapatkan karyawan-karyawan sesuai dengan bidangnya, kemudian berkompeten di bidangnya, mempunyai skill yang baik, mempunyai keterampilan yang canggih, mempunyai disiplin yang tinggi, mempunyai tanggung jawab, mempunyai kejujuran, dan mempunyai performa yang baik. Jadi banyak sekali, ada berapa itu kemampuan untuk merekrut orang-orang yang baik itu? Berapa ciri-ciri atau berapa syarat untuk mendapatkan karyawan yang baik? Yang pertama mempunyai skill. Yang kedua kreativitas. Yang ketiga apa? Diskusi. Apa kalau ngomong itu apa? Komunikasi yang baik. Orang pintar nggak akan kita tahu kalau dia tidak bisa berkomunikasi, ya kan? Orang skillnya baik tanpa dia bisa berkomunikasi nggak bisa juga. Orang baik, orang pintar tanpa performanya yang memenuhi syarat, maka itu juga akan membuat suatu kegagalan untuk penerimaan seorang karyawan. Jadi berarti kebutuhan dalam satu rekrutmen itu harus mencakup beberapa hal. Tadi yang pertama adalah mempunyai pendidikan tinggi, ya kan? Yang kedua, mempunyai skill. Yang ketiga, jujur, bertanggung jawab, komunikasi yang pintar, yang baik, ya. Performanya harus mengikuti, gitu kan ya. Tanpa adanya itu, maka rekrutmen itu juga termasuk agak kurang ya. Karena itu semua perusahaan itu berharap untuk mendapatkan orang-orang yang sempurna dalam arti memenuhi kualifikasi yang sudah ditetapkan, begitu kan ya. Kemudian lanjut lagi pelatihan dan pengembangan. Kalau kita bicara masalah pelatihan dan pengembangan, pelatihan dan pengembangan tentu tidak jauh-jauh ya, bahwa kalau setiap perusahaan atau setiap lembaga pemerintahan itu selalu menetapkan ada yang dinamakan diklat. Apa itu diklat? Pendidikan dan pelatihan. Gunanya untuk apa? Meningkatkan sumber daya manusia yang dibutuhkan sesuai dengan bidang masing-masing. Gitu kan ya? Dengan cara apa? Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan tentu dengan cara apa?
panduan-panduan sesuai dengan SOP pada perusahaan atau lembaga-lembaga pemerintahan yang sudah ditetapkan, kan begitu, ya kan? Kemudian kalau kita lihat lagi, bagaimana pengembangannya? Pengembangan kalau dalam suatu usaha kita tahu bahwa di dalam pengembangan seseorang, misalnya dari jabatannya kan ya, bisa kita lihat setelah dia pelatihan maka dia akan timbul suatu keahlian yang yang semakin baik ya, semakin oke gitu ya. Sehingga dari hasil pelatihan itu bisa juga dikembangkan lagi menyangkut masalah pengembangan. Pengembangan itu terbagi berapa? Kita akan tahu pengembangan itu tentu pengembangan dalam karir, ya kan? Karir itu apa saja sih yang dinamakan karir? Kenaikan suatu posisi jabatan bagi kedudukan atau posisi orang-orang tertentu di dalam satu perusahaan ataupun lembaga pemerintahan, gitu kan ya? Kemudian penilaian kinerja, tahu ya? Kalau di dalam kerja itu juga kan ada dinilai, termasuk dosen juga dinilai ini, ya kan? Penilaian dosen seperti apa? Banyak sekali, termasuk dalam satu pendidikan misalnya dari A, B, C, D misalnya. Sama juga dengan perusahaan. Perusahaan itu membutuhkan orang-orang yang mempunyai keterampilan yang oke, mempunyai skill, mempunyai performance, mempunyai attitude gitu ya kan. Artinya harus dilengkapi dengan semuanya. Yang pertama tentu menyangkut masalah pendidikan. Identitas atau sumber daya manusia atau keahlian dari seseorang itu kalau di Indonesia ini masih dinilai dengan tingkat pendidikannya, ya kan? Karena walau bagaimanapun kalau ada pendidikannya serendah-rendahnya ilmunya masih tetap aja nggak bisa dikalahkan dengan orang yang belum bisa. Perbedaannya misalnya dari SD sama SMP tentu beda. Orang yang sekolah sampai SD saja sama dengan dibandingkan dengan orang SMP beda gitu ya. Orang SMP saja dibandingkan dengan SMA tentu akan beda. Pemikiran, keluasan, jangkauan dan komunikasinya akan beda. Jadi seperti itu ya. Bagaimana caranya peningkatan sumber daya manusia yang gampang kita dapatkan? Kita tahu bahwa sekarang kan kalian untuk gunanya apa untuk kuliah? Untuk meningkatkan sumber daya manusia. Bagaimana caranya? Harus rajin, harus ngikutin standar operasional prosedur dalam perkuliahan gitu ya. Mengikuti aturan-aturan tertib, disiplin dan harus apa? Harus membayar SPP, ya kan kita nggak bisa gratis, makanya semuanya bagaimana caranya kita menjadi orang manajemen itu nggak hanya kita berpaut pada pengaturan perencanaan, tetapi bagaimana caranya kita supaya kita mengingat bahwa kita ini seorang manajemen tidak terlepas dari ekonomi dan bisnis. Bagaimana cara kita menempatkan diri kita menjadi seorang ekonomi dan seorang pembisnis? Kalau kita kuliah ini berarti kita harus mengeluarkan biaya. Berarti apa? Mempunyai cost. Kesini juga harus mempunyai cost. Harus meluangkan waktu, ya kan? Artinya apa? Kita sudah mengeluarkan cost yang lumayan. Artinya wajib kita bersyukur bahwa kita masih ada kesempatan untuk meningkatkan suatu ilmu dibandingkan orang lain. Karena banyak orang yang mempunyai uang, mempunyai waktu tapi tidak mau kuliah, ya. Bagaimana caranya kita untuk membandingkan dengan orang-orang yang tidak kuliah? Maka kita harus maksimal belajar dan mempunyai disiplin tinggi. Enggak ada orang yang tanpa disiplin dia akan berhasil baik, enggak. Ya, tahu saja ujung tombak dalam kehidupan ini adalah disiplin. Disiplin yang pertama, kemudian mempunyai skill, mempunyai ilmu, kemudian mempunyai iman yang kuat gitu ya kan, karena kita orang banyakkan muslim ya, ada yang non muslim mungkin tidak akan terganggu karena semua peraturan kita kan kita ikuti dengan kepercayaan kita masing-masing, begitu kan? Kalau kita bicara masalah pekerjaan ya, penilaian kinerja tentu tidak asing lagi dengan kompensasi. Kalau punya kinerjanya yang baik, maka secara otomatis kompensasinya harus imbang.
Tentu mungkin begitu ya, sependapat atau tidak? Ya, jadi kalau kinerja kita baik, penilaian kinerja kita maksimum, kita misalnya rajin, kita mempunyai skill yang bagus, kita disiplin, kita mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan, maka ada respon, ada timbal baliknya dari suatu perusahaan, gitu, di mana tempat kita kerja. Apakah itu di lembaga pendidikan, ataukah kita di lembaga dunia kesehatan, ataukah di lembaga keuangan, dimanapun tempat kita berada. Sumber daya manusia adalah, manajemen sumber daya manusia ini adalah ilmu yang pertama sebagai pondasi kita dalam kehidupan. Sependapat tidak? Pendapat. Baik, saya rasa semua sudah mengerti yang dinamakan antara perbedaan manajemen dengan karyawan. Tadi saya sudah jelaskan sedikit, tapi nggak perlu berpanjang lebar karena saya sudah memaklumi, saya rasa mengerti, tapi mungkin ada yang segan untuk bicara, ada yang lagi malas saja, ada yang pikirannya lagi nggak di situ gitu ya. Biasa ya, kita maklumi. Tetapi bagaimana caranya menekankan kita untuk meningkatkan sumber daya manusia yang utuh, maka kita harus rajin belajar, harus rajin membaca, harus rajin mendengar informasi, harus mengerti tentang IT. Nah, kalau kita bicara IT, mungkin kalau generasi saya ini generasi yang paling beruntung, karena saya masih kelahiran 65 sampai generasi apa? Generasi X, udah generasi apa? 3 generasi, coba sebutkan. Generasi X, generasi Z, kalau generasi di tengah-tengah apa? Generasi milenial. Kalau ibu generasi apa itu? Generasi X, gitu ya. Artinya dalam satu perubahan dan perpindahan. Ya, kalau di zaman saya masih banyak sekali yang melakukan semuanya serba manual. Bahkan dari zaman dulu dengan perpindahan sekarang kita tidak mengerti ya artinya IT itu apa. Tetapi karena mengikuti era maka kita mampu harus belajar dan harus meningkatkan. Walaupun masih minus nggak jadi masalah. Yang penting kita tahu gitu ya. Oke, artinya generasi saya generasi yang paling beruntung. Sependapat tidak? Ya, kemudian kesehatan dan keselamatan kerja di dalam suatu perusahaan atau lembaga pemerintahan tentu diutamakan keselamatan kerja. Yang pertama menyangkut masalah apa keselamatan kerja? Di dalam kesehatan ya, keselamatan kerja tentu menyangkut masalah kesehatan. Kesehatannya seperti apa? Misalnya ya kan di dalam suatu memproduksi suatu produk yang memang sudah ditargetkan, sehingga mesin itu tidak bisa serta-merta bekerja sedemikian rupa. Walaupun kita memanfaatkan robot, tetapi tidak serta-merta robot itu bisa bergerak sendiri tanpa adanya campur tangan manusia. Sependapat tidak? Artinya apa? Artinya bagaimana cara keselamatan kerja kalau tenaga kerjanya masih misalnya memanfaatkan tenaga manusia. Tentu menyangkut masalah mesin gitu ya, menyangkut masalah kenyamanan, menyangkut masalah apa lagi? Kenyamanan dalam bekerja itu apa? Memakai alat pelindung diri. Artinya ada proteksi gitu kan. Kemudian ada apa lagi? Selain alat pelindung diri? Lingkungan kerja yang nyaman. Apa yang dinamakan lingkungan kerja yang nyaman? Seperti apa contohnya? Coba, ada yang bisa? Baik. Kalau saya rasa itu nggak perlu diperpanjang karena saya rasa semua ini sudah bekerja ya. Jadi saya rasa semua sudah tahu gitu ya. Kita beralih lagi dengan pertanyaan. Sekarang saya akan ajukan pertanyaan. Mohon diperhatikan baik-baik dan dipersiapkan jawabannya. Seberapa pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan? Seberapa pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam suatu perusahaan? Silakan. Ya, silakan. Di dalam suatu perusahaan tentu sumber daya manusia itu menjadi salah satu yang paling di dalam tidak hanya berfokus pada kebutuhan karyawan, tetapi juga dalam manajemen sumber daya ini bisa mendukung tujuan-tujuan bisnis secara keseluruhan. Di mana ketika sumber daya manusia terpenuhi di dalam satu perusahaan, maka di dalam satu perusahaan tersebut akan meningkatkan lingkungan kinerja yang produktif, kemudian
keberlangsungan pertumbuhan perusahaan. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan sumber daya manusia yang baik, tentu diawali dari tadi sudah dijelaskan oleh Ibu, berawal dari rekrutmen atau seleksi karyawan yang tepat. Di mana ketika manajemen sebuah mendapatkan sumber daya manusia yang tepat di dalam proses rekrutmennya dan seleksi karyawannya sesuai dengan kebutuhan perusahaan, pekerja mempekerjakan orang yang tepat pada posisi yang tepat, itu akan menghasilkan meningkatkan produktivitas seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kemudian perusahaan akan lebih efisiensi mencapai tujuannya dengan lebih baik, mencapai hasil yang optimal. Kemudian selain daripada rekrutmen tersebut, perusahaan juga perlu dalam perencanaan strategis ya, di dalam sumber daya manusia. Tentunya manajemen sumber daya manusia ini terlibat dalam perencanaan strategis untuk memastikan bahwa perusahaan itu memiliki yang diperlukan sesuai untuk mencapai tujuan jangka panjang dari perusahaan. Tentunya seorang pembisnis itu akan memiliki tujuan yang jangka panjang. Kemudian meningkatkan kinerja. Dari sumber daya manusia yang baik tentu akan meningkatkan kinerja yang baik juga untuk perusahaan. Oke, seperti itu. Oke, baik, luar biasa ya. Terima kasih, responnya sangat bagus. Moga-moga ilmunya ini bermanfaat buat kita semua dan bisa dijalankan kehidupan kita. Tetapi ya masih ada satu pertanyaan buat siapa ya? Buat Ilman mungkin. Saya tanya, berapa jumlah UMR yang tepat atau yang cocok untuk kondisi sekarang? Izin menjawab, Bu. Menurut saya untuk menentukan jumlah UMR atau upah minimum regional untuk saat ini dengan melihat kondisi yang sekarang. Jadi banyak pertimbangan yang harus diambil sebelum menentukan jumlah UMR ini, termasuk tingkatnya inflasi, biaya hidup, dan produktivitas tenaga kerja, serta kebijakan pemerintah dan kebutuhan dasar karyawan. Nah, dari faktor inflasi ini, UMR sebaiknya melihat dan disesuaikan secara tahunan. Jadi setiap tahunnya harus meningkat mengikuti dengan kenaikan harga atau sembako yang ada di masyarakat gitu. Yang kedua ada kebijakan dan regulasi pemerintah. Nah, ini mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di negara atau di daerah tersebut. Yang ketiga ada produktivitas dan kemampuan perusahaan. Jadi memastikan bahwa perusahaan mampu membayar UMR tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha perusahaan tersebut. Baik. Terima kasih Ilman, mungkin itu juga sangat bermanfaat buat kita semua. Diperhatikan baik-baik semua soal apa yang saya sampaikan menyangkut masalah ilmu manajemen sumber daya manusia itu artinya penting sekali untuk diamalkan untuk kita. Yang pertama tadi saya mengatakan bahwa fondasi dari ilmu manajemen sumber daya manusia itu adalah POAC, Planning, Organizing, Accounting, Controlling, lalu ada SWOT. SWOT itu adalah mengantisipasi suatu kerugian gitu ya, mengantisipasi rintangan dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan saya, mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat dan saya mohon untuk kalian rajin belajar, rajin membaca dan mendapatkan informasi yang positif, tetap mempunyai semangat ya, motivasi untuk lebih meningkat lagi sumber daya manusianya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.